yang pertama adalah menyebutkan komponen alternator beserta fungsinya. Berikut komponen alternator dan fungsinya. Yang pertama, rotor coil. Rotor coil berfungsi menyediakan medan magnet di dalam alternator. Lalu bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang melapisi poros alternator dengan frame. Lalu alternator shaft. Alternator shaft berfungsi sebagai penghubung antara bagian puli dan rotor. Lalu stator. Stator berfungsi merangkap perpotongan medan magnet. Berikutnya brush. Brush berfungsi sebagai tempat menghubungkan arus listrik ke rotor coil. Dioda. Dioda berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Fan. Alternator fan berfungsi untuk mendinginkan kumparan baik stator atau rotor saat bekerja. Puli berfungsi untuk memutar rotor coil yang berada di dalam alternator. Yang terakhir, rumah alternator. Rumah alternator berfungsi untuk melindungi kumparan alternator. Soal yang kedua adalah mengidentifikasikan terminal-terminal pada regulator. Terminal E menuju P1, terminal IG menuju P2, terminal F menuju relay, terminal L menuju regulator, terminal B menuju PL2, terminal N menuju PL1. Yang ketiga adalah menyebutkan fungsi dan perbedaan dari valve relay dan valve regulator. Fungsi dari valve relay adalah berfungsi untuk mematikan lampu pengisian. Valve regulator berfungsi untuk mengatur sistem kerja magnetik di bagian rotor coil. Perbedaan kumparan voltage regulator dan kumparan voltage relay. Kumparan voltage regulator diameter kawat kumparannya lebih kecil daripada voltage relay. Lalu jumlah lilitan voltage regulator lebih banyak daripada voltage relay. Berikut adalah contoh perbedaan volt regulator dan volt relay. Keempat, merangkai trainer sistem pengisian. Berikutnya saya akan merangkai trainer pengisian. Dari baterai menuju fuse in, fuse out menuju B kunci kontak, main baterai menuju main voltmeter, IG indikator menuju main ampere meter, IG kunci kontak menuju plus voltmeter, IG regulator menuju plus ampere meter, IG regulator menuju IG kunci kontak, lalu L indikator menuju L regulator, B regulator menuju B alternator, N regulator menuju L alternator, E alternator menuju E regulator, F regulator menuju F alternator, lalu B alternator menuju B regulator. Saat kunci kontak di on, maka lampu indikator akan menyala, dan jika dari pengisian dinyalakan, maka lampu indikator akan mati. Saat pengisian dimatikan, lampu indikator akan kembali menyala. Kelima, menerangkan wiring diagram kelistrikan. Cara kerja sistem pengisian dalam kondisi kunci kontak on dan mesin belum hidup adalah sebagai berikut. Arus dari baterai mengalir ke fuse bearing, lalu ke kunci kontak, ke fuse, lalu ke check warning lamp, kemudian ke L, ke P0, lalu ke P1, dan kemudian ke massa. Pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fuse bearing, lalu ke kunci kontak, ke fuse, lalu ke IG, lalu ke PL1, lalu ke PL0, kemudian ke terminal F regulator, lalu ke terminal F alternator,
kemudian ke rotor koil dan ke massa. Akibat arus ini pada RC muncul medan magnet. Berikutnya saya akan menerangkan prinsip kerja putaran mesin rendah dimulai dari baterai menuju ke fuse bearing, lalu dari fuse bearing menuju ke kunci kontak ke fuse, dari fuse menuju ke PL1, lalu diteruskan ke PL0 menuju ke terminal F pada regulator, lalu menuju ke terminal F pada alternator, menuju sikat positif dan melewati rotor coil, slip ring, dari slip ring menuju ke sikat negatif menuju ke terminal E lalu ke massa. Pada saat rotor coil terjadi kemagnetan, arus rotor coil menjadi arus AC, lalu diteruskan ke terminal N pada alternator, lalu diteruskan N pada regulator menuju ke full relay, lalu ke massa. Kemudian dioda berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, yang dimana rotor coil tadi masih arus AC maka diubah menjadi arus DC oleh dioda. Arus ini dibagi menjadi dua arah, yaitu arah atas dan arah bawah. Yang arah bawah dari terminal B alternator menuju ke B regulator, lalu menuju ke P0, lalu ke P2, diteruskan oleh PL2, lalu ke voltage regulator dan ke massa. Lalu yang atas dari terminal B alternator naik ke menuju pada baterai dan ke beban, di mana tegangannya 13,8 volt sampai 14,8 volt. Berikutnya saya akan menerangkan prinsip kerja putaran mesin menengah dimulai dari baterai menuju ke fuse bearing, lalu ke kunci kontak menuju ke fuse, dari fuse menuju ke IG regulator, lalu menuju ke PL1, diteruskan oleh PL0 menuju ke terminal F pada regulator, lalu diteruskan ke terminal F pada alternator, lalu menuju sikat positif, diteruskan slip ring, lalu diteruskan oleh rotor coil menuju slip ring, lalu menuju sikat negatif dan menuju ke massa. Sama seperti tadi, pada rotor coil terjadi kemagnetan yang akan merubah arus AC, di mana dioda yang akan merubah arus AC menjadi arus DC. Berikutnya, arus tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dimulai dari terminal B pada alternator menuju B pada regulator, lalu naik menuju ke P2, diteruskan oleh P0, lalu menuju ke PL2, diteruskan ke voltage relay, Maaf tato seharusnya volt regulator. lalu ke massa. Yang atas yaitu dari terminal B pada alternator naik menuju ke baterai, lalu dari baterai ke beban, di mana arus tersebut masih sama seperti yang tadi, kisaran 13,8 volt sampai 14,8 volt. Berikutnya saya akan menerangkan prinsip kerja putaran mesin tinggi, yang dimana dimulai dari baterai menuju ke fuse bearing, lalu ke kunci kontak menuju ke fuse, lalu menuju ke PL1 dan diteruskan oleh PL0 menuju ke terminal F pada regulator, lalu ke terminal F pada alternator menuju sikat
positif, lalu ke slip ring, diteruskan ke rotor coil, ke slip ring lagi, terus menuju sikat negatif, lalu diteruskan ke terminal E alternator, lalu ke massa. Sama seperti tadi, di rotor coil ini terjadi kemagnetan, maka arus dirubah oleh stator coil menjadi arus AC, di mana arus dari stator coil dirubah lagi oleh dioda dari arus AC menjadi arus DC. Berikutnya arus tersebut dirubah menjadi dua arah, yaitu yang pertama arah bawah dari terminal B alternator menuju ke B regulator, lalu ke P2 diteruskan oleh P0 menuju ke PL2, lalu diteruskan ke voltage regulator, lalu ke massa. Yang berikutnya arus ke atas diteruskan dari terminal B alternator menuju ke baterai, lalu ke beban, di mana tegangannya ini 14,8 volt karena lebih tinggi dari putaran mesin yang rendah dan menengah tadi. Sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun saat menerangkan, mohon dimaafkan.